Dalam dunia perjudian beresiko tinggi, Balaji Srinivasan adalah seorang legenda. Seorang investor, pengusaha, penulis. Balaji telah membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai Bitcoin Minotaur. Mantan CTO Coinbase, kekayaan dan pengaruh Balaji tak terbantahkan. Tapi taruhannya baru-baru inilah yang menarik perhatian dunia. Halo Kriptosias, saya Leo dari Crypto Discover dan di video hari ini kita akan melihat kisah menarik tentang taruhan jutaan dolar pada kinerja Bitcoin yang dibuat oleh mantan CTO Coinbase. Baiklah Kriptosias, dengan ini kita akan melihat sebuah pertaruhan beresiko tinggi untuk masa depan mata uang kripto paling populer di dunia, Bitcoin. Balaji Srinivasan, seorang investor Amerika Serikat, pengusaha, penulis, dan seseorang Bitcoin bull yang tidak ada duanya. Dengan latar belakang sebagai CTO pertama Coinbase, seorang insinyur berpendidikan Stanford dan general partner di perusahaan mega VC Andreessen Horowitz, Balaji bukanlah seorang kriptosias biasa. Jadi, saat dia bertaruh di Twitter bahwa Bitcoin akan mencapai 1 juta dolar dalam 90 hari, internet pun menjadi heboh. Seorang pengguna Twitter bernama James Medlock telah menantang siapapun untuk bertaruh jutaan dolar bahwa Amerika Serikat tidak akan mengalami hiperinflasi. Balaji tanpa ragu menerima taruhan tersebut. Taruhannya? 1 juta dolar Balaji melawan 1 Bitcoin James dengan 90 hari dipertaruhkan. Jika Balaji menang, itu berarti Bitcoin akan meroket ke nilai 1 juta dolar per koin, menandai dimulainya hyper-Bitcoinization. Jadi apa sebenarnya taruhannya? Balaji bertaruh kalau harga Bitcoin akan mengungguli indeks S&P 500 dalam 2 tahun ke depan. Intinya, dia bertaruh bahwa pertumbuhan Bitcoin akan melampaui pertumbuhan saham tradisional. Taruhannya tinggi. Jika harga Bitcoin gagal mencapai 1 juta dolar pada 17 Juni tahun ini, Balaji kalah taruhan. Dan Medlock akan mempertahankan Bitcoinnya dan memenangkan USDC senilai 1 juta dolar. Namun, jika dia menang, Medlock harus menyamai jutaan miliknya. Namun Kriptosias, ini bukan hanya tentang uang. Taruhan tersebut mewakili debat yang lebih luas antara keuangan tradisional dan dunia cryptocurrency yang berkembang pesat. Ini menyoroti keyakinan bahwa mata uang digital seperti Bitcoin memiliki potensi untuk mengubah global economy. Taruhan ini berakar pada keyakinan Balaji bahwa sistem perbankan global saat ini berada di ambang kehancuran. Dan kalau tanggapan bank sentral terhadap krisis ini dengan mencetak lebih banyak uang akan menyebabkan hiperinflasi. Dalam skenario ini, dia berpendapat bahwa satu-satunya mata uang yang mampu menjadi alternatif yang andal dan terdesentralisasi adalah Bitcoin. Tapi apa sebenarnya konsekuensi dari hiperinflasi dan bagaimana dunia beradaptasi dengan skenario seperti itu? Dalam lingkungan hiperinflasi, mata uang fiat kehilangan nilainya dengan cepat, menyebabkan melonjaknya harga barang dan jasa. Ini bisa menjadi bencana bagi perekonomian karena tabungan dan daya beli masyarakat terkikis, menyebabkan kepanikan dan ketidakstabilan yang meluas. Dalam situasi seperti itu, orang dapat beralih ke bentuk mata uang alternatif dan penyimpanan nilai seperti mata uang kripto seperti Bitcoin. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya menawarkan cara yang terdesentralisasi, tanpa batas dan aman untuk menyimpan dan transfer value, menjadikannya alternatif yang menarik untuk mata uang fiat tradisional. Karena semakin banyak orang beralih ke cryptocurrency untuk stabilitas, nilai dan adopsi mereka bisa meroket, berpotensi menyebabkan perubahan signifikan dalam landscape keuangan global. Namun, kebangkitan cryptocurrency bukannya tanpa tantangan. Pertama, kemungkinan akan ada tekanan balik dari pemerintah dan bank sentral yang akan kehilangan kendali atas kebijakan moneter dan kemampuan untuk memantau dan mengatur transaksi keuangan. Selain itu, skalabilitas dan konsumsi energi cryptocurrency, terutama cryptocurrency berbasis proof of work seperti Bitcoin, perlu ditangani untuk mengakomodasi permintaan yang terus meningkat. Saat kita melihat ke masa depan, jelas kalau dunia perlu mempersiapkan kemungkinan adanya hiperinflasi dan potensi peran mata uang kripto dalam menyediakan sistem keuangan yang lebih stabil. Namun ini akan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas cryptocurrency untuk menciptakan infrastruktur keuangan baru yang lebih tangguh. Sekarang mari kita bahas poin yang paling penting di video ini. Apakah menurut Kriptosias prediksi Balaji realistis? Sejujurnya, itu sangat tidak mungkin. Meskipun benar kalau sistem perbankan global memang menghadapi tantangan serius, jangka waktu 3 bulan adalah waktu yang terlalu pendek untuk perubahan sedramatis itu. Selain itu, bahkan jika harga Bitcoin meroket, dunia kemungkinan akan berada dalam keadaan yang mengerikan dengan fokus pada survival daripada mata uang digital. Namun patut dipertimbangkan bahwa taruhan Balaji mungkin memiliki tujuan yang berbeda. Dengan memperhatikan Bitcoin dan kerapuhan sistem keuangan global,
dia dapat mendorong lebih banyak orang untuk mempertimbangkan potensi mata uang terdesentralisasi ini. Selain itu, klaimnya yang berani ini telah menarik banyak perhatian untuk Bitcoin dan usahanya sendiri, seperti podcastnya yang baru diluncurkan. Untuk menutup, jelas kalau sistem perbankan global sedang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mungkin mata uang fiat mungkin tinggal menghitung hari terakhirnya. Kemudian, meskipun taruhan Balaji memang terlalu berlebihan, hal itu telah berhasil menarik perhatian pada keadaan sistem keuangan kita yang rapuh dan potensi peran Bitcoin di masa depan. Di luar pertanyaan, apakah Bitcoin bisa mencapai $1 juta dalam waktu 3 bulan? Kita bisa melihat kalau pilihan antara mata uang yang dikendalikan pemerintah dan alternatif terdesentralisasi seperti Bitcoin akan menjadi semakin penting. Pada akhirnya, kita mungkin menghadapi masa depan di mana pilihan financial kita akan jatuh pada mata uang digital bank sentral yang dikeluarkan pemerintah dengan semua pengawasan dan kontrol yang diperlukan, atau alternatif terdesentralisasi seperti Bitcoin. Pertanyaannya adalah, mana yang akan kalian pilih, Cryptosias? Coba tulis pendapat kalian tentang hal ini di kolom komen, dan kalau kalian tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini, jangan lupa untuk klik link Telegram kami di kolom deskripsi dan bergabung dengan Cryptosias lainnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe ke channel YouTube kita. Saya Leo mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.